Hello everyone, let me introduce myself. My name is Della Fahairun Nazwa, MPM 24411N1, and I'm from class MNG24C. And welcome to today's season. Today, we will learn about two essential concepts in research, population, and sample. These ideas help you understand how data is collected, why research causes certain groups, and how conclusions are made by understanding population and sample query. We can decide better, research, and interpret data more accurately. Let's begin this season by exploring what this concept truly mean and why they is also important. Dalam mata kuliah statistika, konsep populasi dan sampel menjadi fondasi utama dalam seluruh proses analisis data. Kedua konsep ini digunakan untuk memahami bagaimana data dikumpulkan, bagaimana informasi diolah, dan bagaimana kesimpulan dapat ditarik secara ilmiah. Tanpa pemahaman yang kuat tentang populasi dan sampel, seorang mahasiswa akan kesulitan memahami teknik-teknik statistik lain seperti estimasi, uji hipotesis, atau analisis regresi. Populasi dalam statistika merupakan keseluruhan elemen yang menjadi objek kajian dalam konteks ekonomi dan bisnis. Populasi bisa berupa seluruh pelanggan suatu perusahaan, seluruh penduduk suatu daerah, seluruh transaksi keuangan dalam satu tahun, atau seluruh karyawan dalam sebuah organisasi. Populasi selalu ditentukan oleh tujuan peneliti. Jika seorang peneliti ingin mengetahui tingkat produktivitasnya, maka seluruh karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut merupakan populasinya. Jika peneliti ingin mempelajari perilaku belanja masyarakat, maka seluruh konsumen dalam kategori tertentu dapat dijadikan populasi. Dengan kata lain, populasi memberikan gambaran menyeluruh tentang kelompok yang ingin dipahami. Namun, meneliti seluruh populasi seringkali tidak memungkinkan. Jumlah anggota populasi bisa sangat besar, tersebar luas, atau sulit dijangkau. Selain itu juga, penelitian terhadap keseluruhan populasi memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang jauh lebih besar. Disinilah konsep sampel menjadi sangat penting. Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk menjadi wakil dari keseluruhan. Dengan meneliti sampel, peneliti tetap dapat menarik kesimpulan mengenai populasi selama sampel tersebut dipilih dengan cara yang tepat. Dalam statistika, pemilihan sampel harus mengikuti prinsip representativitas. Ini berarti sampel harus mencerminkan karakteristik penting dari populasi. Jika populasi terdiri dari berbagai tingkat pendapatan, latar belakang pendidikan, jenis pekerjaan, atau kelompok usia, maka sampel yang dipilih sebaiknya memiliki variasi yang sama. Ketika sampel tidak representatif, hasil analisis dapat mengarah pada kesimpulannya yang salah. Misalnya, menilai kepuasan pelanggan hanya berdasarkan pelanggan premium akan menghasilkan gambaran yang keliru tentang seluruh pelanggan. Sampel juga harus diambil dari proses yang tidak bias. Bias adalah keadaan ketika metode pengambilan sampel menyebabkan hasil penelitian cenderung menguntungkan atau merugikan kelompok tertentu. Dalam dunia bisnis, bias dapat terjadi jika survei kepuasan pelanggan hanya dilakukan pada jam ramai, sehingga pelanggan yang datang lebih santai tidak terwakili. Contoh lain, dalam penelitian ekonomi, bias bisa muncul ketika peneliti hanya mengumpulkan data dari daerah yang mudah dijangkau, sementara daerah terpencil tidak diteliti. Oleh karena itu, metode sampling menjadi aspek penting dalam statistika. Konsep populasi dan sampel sangat erat kaitannya dengan statistika inferensial, yaitu teknik statistika yang digunakan untuk membuat generalisasi dari sampel menuju populasi. Semua analisis dalam statistika inferensial bergantung pada kualitas sampel. Ketika nilai rata-rata, proporsi, atau varians dihitung dari sampel, nilai-nilai tersebut digunakan untuk memberikan kondisi seluruh populasi.
Disinilah muncul konsep seperti interval, kepercayaan, dan uji hipotesis. Tanpa pemahaman tentang sampel dan bagaimana sampel mewakili populasi, mahasiswa tidak akan dapat menggunakan metode inferensi dengan benar. Dalam konteks ekonomi dan bisnis juga, penggunaan sampel bukan hanya untuk meneliti akademik. Perusahaan menggunakan sampel untuk memprediksi permintaan produk, menilai loyalitas konsumen, menganalisis efektivitas promosi, dan mempelajari perilaku pasar. Pemerintah menggunakan sampel untuk mengukur indikator ekonomi seperti pengangguran, inflasi, dan pendapatan masyarakat. Lembaga keuangan menggunakan sampel untuk memprediksi resiko kredit dan menentukan strategi investasi. Ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang populasi dan sampel bukan hanya penting di ruang kelas, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan penting di dunia profesional juga. Pada akhirnya, populasi dan sampel merupakan dasar dari seluruh proses statistik. Populasi memberikan gambaran besar tentang siapa atau apa yang ingin dipahaminya. Sementara, sampel memungkinkan penelitian dilakukan secara efisien dan tetap akurat. Dalam statistika, kemampuan memahami dan menentukan populasi, serta mengambil sampel yang representatif, merupakan keterampilan yang harus dimiliki setiap mahasiswa. Dengan menguasai konsep ini, mahasiswa tidak hanya dapat memahami teori statistik, tetapi juga mampu menerapkan dalam analisis ekonomi dan bisnis secara nyatanya. Dalam konteks pembelajaran statistika juga, mahasiswa sering dihadapkan pada dua jenis besar pengambilan sampel, yaitu sampel probabilitas dan non-probabilitas. Dalam sampel probabilitas, setiap elemen dari populasi memiliki peluang yang sama atau minimal peluang yang dapat dihitung untuk terpilih. Teknik seperti simple random sampling, stratified sampling, atau cluster sampling biasanya masuk dalam kategori ini. Teknik ini sangat cocok digunakan ketika peneliti menginginkan hasil yang objektif dan bisa digenerasikan ke seluruh populasi. Sementara itu, sampel non-probabilitas sering digunakan ketika peneliti menghadapi keterbatasan waktu, biaya, atau ketika populasi sulit diidentifikasi secara utuh. Teknik seperti propulsive sampling atau convex sampling sering digunakan dalam situasi seperti ini. Untuk memahami hubungan antara populasi dan sampel, kita bisa melihat bahwa populasi adalah gambaran besar yang ingin kita ketahui, sementara sampel adalah jendela kecil yang kita gunakan untuk melihat gambaran tersebut. Jika jendela itu bersih dan ditempatkan dengan benar, kita bisa melihat pemandangan dengan jelas. Tetapi jika jendelanya buram atau ditempatkan di posisi yang salah, maka pemandangan yang terlihat juga akan salah. Begitu pula dengan penelitian, jika sampel tidak representatif, maka hasil penelitian akan bias dan tidak bisa digenerasikan ke populasi sebenarnya. Dalam praktik penelitian, peneliti juga harus mempertimbangkan ukuran sampel. Ukuran sampel tidak boleh terlalu kecil karena akan menyebabkan hasil peneliti tidak stabil. Namun, ukuran sampel juga tidak perlu terlalu besar jika populasi dapat diwakili oleh ukuran yang lebih efisien. Ada formula tertentu yang sering digunakan peneliti untuk menentukan ukuran sampel, seperti rumus Slovin atau rumus Cochrane. Penggunaan rumus ini membantu peneliti memastikan bahwa ukuran sampel yang diambil cukup memadai untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Selain itu juga penting untuk dipahami bahwa pemilihan sampel bukan hanya persoalan jumlah, tetapi juga persoalan kualitas. Dua sampel dengan ukuran yang sama bisa menghasilkan hasil yang berbeda jika salah satunya diambil secara asal-asalan. Oleh karena itu, peneliti harus memastikan bahwa proses sampling dilakukan secara sistematis, terencana, dan ilmiah. Ketika mahasiswa memahami konsep populasi dan sampel secara benar, mereka akan jauh lebih mudah dalam melakukan penelitian, baik untuk tugas kuliah, skripsi, maupun riset profesional di dunia kerja. Kemampuan menentukan polisi dan sampel adalah fondasi yang akan terus dipakai di berbagai bidang seperti ekonomi, bisnis, pendidikan, kesehatan, hingga bidang sosial lainnya. Pada akhirnya, populasi dan sampel bukan hanya istilah teknis dalam statistika, tetapi merupakan dua konsep yang membantu kita memahami realitas melalui data dengan populasi. Kita menetapkan batas siapa tahu apa yang ingin kita pelajari. Dengan sampel, kita mengambil sebagian kecil informasi dari populasi tersebut untuk kemudian dianalisis. Saya Dela Fahra Najwa, terima kasih telah menonton video ini. Thank you.